Jungle. Ya, terkait perkara dugaan tindak pidana penganiayaan ya 351 pasal 351 ayat 3 KUHP, yaitu di mana penganiayaan ini mengakibatkan matinya orang ya. Jadi kenapa ini harus kami sampaikan, karena ada masyarakat di luar sana yang tidak mengerti dulu permasalahan yang sebenarnya ya, sehingga mereka mempermasalahkan mengapa ada tersangka yang masih berkeliaran di luar tidak ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga dinilai pihak kepolisian itu tebang pilih dalam penegakan hukum ya. Untuk itu kami sengaja melaksanakan press release ini agar masyarakat juga mengerti ya, tentang duduk permasalahan yang sebenarnya. Nah, disinilah media ini sebagai partner kami bisa membantu kami menjelaskan kepada masyarakat juga melalui media yang dimiliki agar masyarakat paham duduk permasalahan sebenarnya, sehingga tidak ada kesalahpahaman di luar ya, saling tuduh atau saling curiga ya. Jadi kami sampaikan bahwa dasar dari laporan polisi ini adalah laporan polisi nomor 164 bulan 11 2020 tanggal 26 November 2020 tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang ya. Korban pada laporan polisi adalah saudara Maurits Prasawi ya, yang diduga dilakukan oleh tersangka Organes Karat, sarjana ilmu apa nih? Pemerintahan, sarjana ilmu pemerintahan ya. Dia sudah menerbitkan surat perintah tugas juga yang terkait ini, dan surat perintah penyidikan juga sudah kita tertibkan ya. Jadi saya jelaskan sendiri untuk intinya, untuk kronologisnya ya. Jadi pada hari Rabu tanggal 26 November 2020 ya, sekitar pukul 19.30 ya, saudara Barnabas Kocu itu datang ke rumah korban Maurits Prasawi ya, bersama-sama dengan saudara Nikanor Kocu dan Organes Karat ya. Pada saat itu tiba di depan rumah korban ya, tiba di rumah korban ya, saudara Barnabas Kocu ini meminta kepada saudara Organes Karat ya, untuk berhenti, karena Organes Karat ini kebetulan dia yang membawa mobil ya. Jadi mereka jalan bersama-sama, kemudian saudara Organes Karat ini yang membawa mobil. Pada saat sampai di depan rumahnya saudara korban Maurits Prasawi ini, Barnabas Kocu meminta untuk mobil dihentikan ya. Setelah mobil dihentikan, saudara Barnabas Kocu turun ke rumah Maurits Prasawi ini ya, kemudian menyampaikan kepada kepada saudara Maurits Prasawi ya, mengetuk pintu sambil mengatakan tolong dibuka pintu. Nah, ketika dibuka pintu ya oleh Maurits Prasawi, Organes Karat saudara ini Barnabas Kocu menyampaikan tolong saudara buka pindahkan palang patok tanah. Batas ini masalah tanah, patok tanah yang telah dibuat oleh saudara korban ya, karena di sana mau dibuat kampung baru, mau dibuka kampung baru ya. Oleh saudara korban sampaikan, loh ini kau siapa? Misalnya, kamu siapa? Dia tidak menanggapi ya. Kemudian korban ini keluar ya, mengambil anak panah, keluar dari belakang, mengajak anaknya keluar. Mengajak anaknya keluar dari belakang, soalnya bukan untuk memanah ini juga, memanah siapa namanya, bukan untuk ini memanah. Dia cuma keluar dari belakang, makanya dia keluar dari belakang bawa anaknya ya. Kalau dia mau berniat untuk mau serang orang, pasti dia dari depan tadi dulu ya. Ya, karena melihat ini saudara Maurits Prasawi keluar bawa anak panah dari belakang ya, lalu saudara Organes Karat ini
berjalan lewat samping rumah, ya, menunggu korban keluar dari belakang. Ya. Pada saat itu saudara pelaku melihat kayu yang ada tersandar di dinding, ya, kemudian mengambil kayu pukul yang sudah ada, ya, kemudian menunggu korban keluar. Setelah korban keluar, oleh pelaku langsung dipukul di bagian belakang kepala, ya, mungkin tujuannya untuk mengamankan panah yang tadi diambil, ya. Setelah dipukul satu kali, menurut keterangan dari pelaku, dia mengambil panah anak panah ini, kemudian mematahkannya. Kemudian setelah itu masih sempat memukul lagi korban, ya. Kemudian korban melarikan diri bersama anaknya ke arah kebun, ya. Setelah itu pelaku kembali ke mobil, tidak mengejar atau tidak maksudnya berniat mengejar atau bagaimana, tidak, kembali ke mobil. Kemudian bersama saksi yang lain melanjutkan perjalanan. Korban yang merasa dipukul, merasa ketakutan, lari ke hutan bersama anaknya. Ya, anaknya lari duluan, nggak lama kemudian korban ini pusing, dia berhenti. Ya, saksi anak korban itu yang tadi namanya si Mardiana Robeka Prasawi itu, dia sempat lihat ke belakang, bapaknya ini jatuh, ya, tapi dia lari karena ketakutan juga, ya. Kemudian dia pergi ke rumah saksi, ya, rumah saksi namanya Maria Wafom, ya, bukan, si Evita, saudara Evita, ya, ke rumah saudara Evita. Dia menceritakan kejadian itu, ya. Kemudian setelah itu saksi ini, anaknya ini Mardiana Robeka, tinggal di sana. Keesokan paginya, tiba-tiba ada saksi namanya Maria Wafom yang kebetulan lewat dari jalan itu melihat jenazah. Akhirnya beberapa saksi datang, termasuk ini Evita, Mardiana Robeka datang melihat, dan ternyata korban sudah jatuh dan sudah meninggal dunia. Itulah dulu permasalahannya. Jadi kami sampaikan di sini, kami sudah memeriksa semua saksi-saksi yang pertama kali kita amankan, karena setelah kejadian itu situasi di wilayah Maibrat memanas, ya. Dari pihak keluarga korban rencana mau menyerang kampung di kabupaten, kampungnya para saksi dan korban ini, karena dinilai mereka ini semuanya adalah pelaku, ya. Nah, jadi kami sudah memanggil semuanya, kami sudah memeriksa, ya. Dari hasil keterangan yang sudah kami dapatkan, ya, kami menetapkan saudara Orgenes Karat ini sebagai pelaku, ya. Keterangan yang diberikan oleh Orgenes Karat maupun saksi-saksi lain itu sinkron, ya, sehingga yang memiliki peran untuk melakukan penganiayaan itu hanya saudara Orgenes Karat. Dan saudara-saudara yang lain, ya, seperti Barnabas Kocu, Nikanor Kocu, itu tidak ada peran dalam penganiayaan tersebut, ya. Itulah yang terjadi, sehingga kami tidak bisa menetapkan kedua saksi tadi, Barnabas Kocu dan Nikanor Kocu, sebagai tersangka, ya. Jadi untuk kasus ini tersangka hanya satu, saudara Orgenes Karat, ya. Namun kami masih tetap melakukan penyelidikan, ya. Apabila nanti dari penyelidikan kami menemukan bukti-bukti baru yang mengarah kepada saksi-saksi tadi, itu Barnabas Kocu maupun Nikanor Kocu, bisa saja status kedua saksi itu kita naikkan menjadi tersangka, ya. Jadi ini masih berproses, ya, agar diketahui oleh seluruh masyarakat bahwa ini tetap berproses. Ya, kami tidak berhenti untuk mencari bukti-bukti baru. Tapi untuk saat ini yang kami kenakan sebagai tersangka adalah saudara Orgenes Karat. Demikian, ya. Jadi untuk barang bukti kita sudah amankan, ada sendal, ada panah, ya, ini ya, sendalnya yang ini, panah, anak panah, dan ini anak panah yang dipatahkan oleh saudara Orgenes Karat. Kemudian ada balok kayu juga, ya, balok kayu. Nah, sudah ini kita amankan sebagai barang bukti. Ya, ini memang kita harus sita, ya. Nanti kita buatkan juga ini penetapan sita dari pengadilan, ya, untuk memenuhi bukti permulaan yang cukup yang ditetapkan oleh KUHAP. Demikian ini untuk kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang ini, ya, agar masyarakat seluruhnya, khususnya masyarakat yang ada di Maibrat, paham dulu permasalahan yang sebenarnya.